Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya cintai ya dan yang saya banggakan, anak-anakku kelas 6A dan kelas 6B. Nah, yang hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga semuanya bisa bergabung di sini dalam agenda kegiatan pembelajaran tema 9 ya, tema 9. Baik, langsung saja, silakan kalian siapkan buku tema 9. Kita akan membedah buku. Tapi maksudnya bukan bukunya disobek-sobek, bukan. Kita akan bedah buku tema 9. Sudah disiapkan? Ada yang belum mempersiapkan? Mas Wisma, coba tunjukkan bukunya. Kodri, Niam, Najib, silakan dihidupkan videonya. Tunjukkan bahwa kalian ada. Ustaz khawatir ini. Yang di depan semuanya ini malah penampakan semua, nggak ada orangnya. Ya, coba videonya dihidupkan. Nah, baik, terima kasih yang sudah mempersiapkan. Jangan lupa disiapkan alat tulis dan juga spidol warna. Ya. Buat apa, Ustaz? Stabilo. Nah, kalau enggak ada. Bentar, saat minum, Ustaz. Buat apa? Ya, nanti kalian akan tahu ya. Disiapkan saja dulu. Buat garis bawahi. Baik, pertama Ustadz akan menyampaikan beberapa hal ya terkait pembelajaran tema 9 ya. Untuk Zoom meeting pada pagi hari ini ya. Yang pertama yang harus kalian pahami yaitu aturan atau tata tertib saat mengikuti pembelajaran via Zoom meeting bersama Ustadz Nasr. Pertama kalian harus tertib ya, tertib seperti apa Ustadz tertib itu? Apakah diam terus? Bukan, maksudnya adalah saat Ustadz berbicara maka kalian mendengarkan. Saat nanti giliran kalian akan Ustadz berikan kesempatan untuk berbicara ya, jadi nunggu giliran masing-masing. Baik anak-anakku, langsung saja kita menuju ke halaman 1. Silakan semuanya dibuka buku halaman 1. Sudah semuanya buka buku halaman 1? Sudah? Coba yang sudah buka buku halaman 1, angkat tangannya. Jarinya diangkat. Mana ini? Tema berapa, Ustaz? Halaman 1. Tema berapa? Tema berapa? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Tema berapa? Tema 9, Mas. 10. Baik. Sekarang silakan kalian amati ada gambar-gambar ya. Kalian amati gambar itu. Nanti akan ada salah satu di antara kalian yang mendapatkan pertanyaan dari Ustadz. Ya, silakan sekarang dipahami, diamati, dibaca halaman 1. Silakan. Hitungan ketiga mulai, 3, 2, 1 mulai. 2 menit untuk mengamati. Ustadz akan berikan kesempatan kalian semua untuk berkreasi ya. Sekarang kalian yang aktif, bukan Ustadz. Tema 1 sampai halaman berapa? Halaman 1 saja, Ustadz nggak menyebutkan halaman yang lain. Tema berapa, Ustadz? Tema berapa? Ini Mas. Nih. Nah, tema 9 judulnya menjelajah angkasa luar. Ada lagi yang tanya tema berapa? Tema 9. Bentar. Ustadz tulis di chat saja ya biar enggak. Ini hurufnya besar semua. Tema 9. Barangkali yang belum tahu sekarang tema berapa? Tema 9.
1 menit lagi untuk pengamatan. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 1, Mas. Halaman 1 saja. Halaman 1, ya. Ustadz akan memberikan pertanyaan pada salah satu di antara kalian, ya. Siap-siap saja mendapat pertanyaan. Siapa tahu kalian yang beruntung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Silakan jelaskan kepada Ustadz apa yang sudah kalian dapatkan dari pengamatan tersebut. Silakan dijawab. Mas, siapa ya yang beruntung? Mas, siapa ini? Mas Dewa 6A. Silakan. Kamu jelaskan apa yang sudah kamu dapatkan dari hasil pengamatan halaman 1 tadi. Mas Dewa. Halo, cek. Ini ada orangnya enggak ini? Kalau enggak ada orangnya, Ustaz keluarkan. Halo? Ya, halo, cek. Ya. Makasih, Ustaz. Apa yang sudah kamu amati tadi di halaman 1? Yang sudah kamu dapatkan dari amatin loh. Oh. Apa, Mas Dewa? Tentang tata surya. Tata surya, iya. Tata surya itu apa, Mas? Yang lainnya juga harus mendengarkan, karena siapa tahu giliran kalian setelah ini. Mas Dewa hanya mendapatkan itu ya dari pengamatan di halaman 1 ya, tentang tata surya. Baik, terima kasih Mas Dewa. Selanjutnya, Ustadz berikan pertanyaan lagi ke teman yang lainnya. Endah Rohani, ini siapa Endah Rohani? Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Rafi. Mas Rafi, bukan videonya Mas Rafi. Mas Rafi, halo, cek. Mas Rafi. Mas Rafi, halo. Ya, silakan Mas. Apa yang sudah kamu dapatkan Mas dari hasil pengamatan tadi? Mas Rafi, silakan. Ya. Apa yang sudah kamu dapatkan dari hasil pengamatan halaman 1, buku tema 9? Oh, susunan planet-planet yang mengelilingi matahari. Ya, susunan planet-planet yang mengelilingi matahari. Kalau Mas Dewa tadi terkait tata surya. Berikutnya Mas Rafi, susunan planet-planet yang mengelilingi matahari. Ya. Sekali lagi, Ustadz berikan pertanyaan. Silakan dijawab. Mas siapa ya? Abin 6A. Silakan Mas Abin. Apa yang sudah kamu dapatkan dari hasil pengamatan? Hidupkan videonya Abin. Abin? Mana Abin ini? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Nah, gitu dong. Biar terlihat gantengnya. Pakai kopiah, walah makin gantengnya makin maksimal kalau pakai kopiah. Silakan Mas Abim. Mas Abim, apa yang sudah kamu dapatkan dari hasil pengamatan tadi? Ayo Bim. Abim, halo. Iya, Ustaz. Ya, apa yang sudah kamu dapatkan? Setelah mengamati itu kamu dapat apa? Sama kayak siapa? Kurang lebih sama kayak Nabi, Ustaz.
Iya, kurang lebihnya seperti apa? Kamu jelaskan saja. Kurangnya di mana, lebihnya di mana? Apa? Planet-planet yang memutari matahari. Planet-planet yang mengitari matahari. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas Abim. Planet-planet yang kamu ketahui apa saja? Yang kamu ketahui saja, yang nggak ketahui nggak usah disebutkan. Apa saja, Mas? Yang lain didengarkan? Planet-planet. Iya. Apa? Planet-planet apa saja yang kamu ketahui? Nama planetnya, nama. Tidak ada yang tahu sama sekali nama planet. Satu pun tidak ada. Apa? Planet apa namanya? Mas Abim? Ya. Bumi. Bumi. Serius, terus Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Saturnus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus. Tadi kok ada bapaknya Yunus. Ya, benar. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan temanmu salah satunya. Ada bumi sebenarnya Mas Abim. Bumi kan kamu jelaskan ya, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Merkurius, Uranus. Apa yang sudah kalian amati, pengamatan kalian masih kurang, ya. Pengamatan kalian masih kurang. Dibuktikan dengan apa? Dari 3 Pluto. orang, dari 3 siswa yang Ustadz suruh menjawab, jawabannya masih hanya sebatas terkait apa yang dia lihat di tulisan, ya. Tetapi dia tidak benar-benar memahami apa yang ada di gambar itu tadi. Di gambar itu ada apa di dalamnya. Nah, kalian harus benar-benar bisa memahami lebih dalam lagi, ya. Ustadz akan memberikan sebuah video. Ustadz akan memberikan sebuah video tentang apa yang sudah kalian amati. Nah, Ustadz cekkan dulu. Terlihat ya? Apakah terlihat videonya? Belum. Sebentar. Videonya apakah terlihat? Ya, Mas juluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup. Ini lagi. Coba. Jam doang, Us. Terlihat Ini lagi. Ustaz, Kelihatannya doang Ustaz yang ada Ustaz. dengar suara. videonya nggak terlihat. Oh, kenapa ya? Kok bisa tidak terlihat ya? Bentar. Ustaz, stop screen dulu. Kenapa videonya? Bentar ya. Kita cek dulu. Dari kemarin soalnya nggak terlihat videonya, padahal di rekaman itu ada. Surya bulan-bulan ini pelan-pelan. Belum? Yang sudah melihat? Siapa? Sudah terlihat apa belum?
Hah? Apa itu? For everyone. Lihat ya. Kalau sudah terlihat silakan sekarang disimak baik-baik. Kalau bisa ada informasi yang penting silakan ditulis. Terlihat? Wah, bagus. Terlihat jelas sekali. Ya? Kebesaran. Kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Ya. Sambil ditulis kalau ada informasi yang penting, ya, sambil ditulis. Ini Ustadz beri jeda-jeda seperti ini agar kalian bisa menulis. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Sambil ditulis kalau ada informasi yang penting. Ya. Karena bisa jadi Belum. pembelajaran yang sudah kamu tulis ya atau informasi penting yang sudah kamu tulis itu bisa jadi keluar saat penilaian harian besok ya tema 9. Saya lanjutkan lagi. Belum. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Iya. Lanjutkan lagi. Gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Coba harus dibedakan ya. Mataharinya atau planetnya yang mengelilingi. Planet. Ya. Yang belum Planet. silakan dicatat. Ya. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan. Nah, planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan. Nah, ingat-ingat, lintasan planet dinamakan ditulis. Orbit of Jangan sampai lupa. Jadi orbit, Ustaz. kalau misalnya olahraga di lapangan biasanya ya, itu kalau misalnya lari itu ada lintasannya. Ya, kalau di stadion yang pernah ke stadion biasanya di samping yang untuk Itu sepak buat lari maraton ya sih, Ustaz? lintasan lari. Nah, itu kan bentuknya kadang itu ya lingkaran ya atau apa oval gitu ya. Ada garis-garisnya. Nah, ini juga ada lintasan planet. Jadi planet juga mempunyai lintasan. Namanya apa? Orbit. Oke, kita lanjutkan kembali. Orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet. Nah, ini juga harus ditulis. Dalam tata surya ada berapa tadi? Mana Ustaz? Enggak ada Ustaz, kok yang Ustaz. Dapat 8 Pak. Yes. Terus Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Planet yang paling dekat dengan matahari apa, Mas? Planet yang paling dekat dengan matahari apa tadi? Merkurius. Oke, kita lanjutkan. Yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Karena Merkurius itu jaraknya sangat dekat dengan matahari, maka dia itu dalam perputarannya juga yang paling cepat, ya, yang paling cepat dalam mengelilingi matahari karena jaraknya yang sangat dekat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan planet yang mengelilingi matahari paling cepat siapa? Ya berarti Merkurius. Ya gitu ya jawabnya ya. Lanjutkan lagi. Temukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Nah ini juga harus dicatat.
Waktu yang diperlukan oleh Merkurius untuk mengelilingi matahari hanya 88 hari. Sedangkan kita kalau di bumi berapa? Sampai 300-an ya. Itu ya. 1 tahun. Selanjutnya kembali. Sudah dicatat? Belum. Belum. Mas Hasan nggak mencatat, Mas. Nanti saya berikan pertanyaan atau penilaian harian bingung, Mas. Sudah. Apa itu? Sudah. Oh, apa? Disimak baik-baik. Terkecil dalam Oh, ternyata planet Merkurius itu planet terkecil dalam tata surya ya. Ingat-ingat juga. Oke, kita lanjutkan. Planet Merkurius dapat terlihat banget saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Ada yang di sini yang pernah melihat planet Venus? Enggak ada. Nggak lihat bintang aja nggak pernah. Aku. Pernah Mas Hasan lihat? Mana bentuknya, Mas? Lihat langsung. Iya, kan bentuknya kan kecil. Biasanya kan terlihat ya saat pagi atau sore hari. Kalau mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Nah, Venus berapa tadi? 225 hari. Nah, planet yang ketiga adalah Bumi. siapakah dia? Allah sendiri. Ketiga ialah bumi. Bumi tempat kita tinggal adalah planet paling istimewa. Oh, ternyata bumi adalah planet yang paling istimewa. Kenapa? Bisa ditinggali manusia. Satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup. Lebih dari 75% muka bumi ditutupi oleh air. Jadi lebih banyak airnya ya. Oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Nah, ini juga harus dicatat. Informasi Bentar Ustaz. penting ya. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Ini jaraknya. Jadi jaraknya bukan hanya puluhan, ribuan, ratusan, puluhan ribu, tetapi juta jaraknya. Berarti sangat jauh. 100 juta kilometer dari matahari. Kita lanjutkan kembali sambil disimak ya. Jangan sampai mengedipkan pandangan, karena saat kita mengedip satu informasi, Cuatkan Ustaz, ya. jangan sampai mengedipkan mata kalian. Ya, lanjut. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah. Oh, ternyata ini ya planet yang dinamakan planet merah, yaitu Mars. Kamu baca apa, Mar? Karena permukaan planetnya, Debu apa Ustaz? planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat panas. Dikutip di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars memiliki lain yaitu Maret atau Angga. Mars Rumah ini, Fatin. 88 juta kilometer. Rugi kamu. Malah ngobrol sendiri. Buat yang sejuta itu aja mungkin berapa hari?
Itu yang jendela itu. Ini juga dicatat ya, Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ya. Itu nanti ada apa bulan ke-13 itu. Dari matahari. Itu merupakan buat kota, terus buat mata, terus buat apa ya? Planet terbesar apa tadi namanya? Jupiter. Ya, Matahari. Jupiter. Jupiter. Adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Oh, 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Jadi ada bumi 11 kali ya. Itu bentuknya Jupiter. Jupiter 11 kalinya bumi besarnya. Ustadz, ada planet yang lebih besar, Ustadz. Apa? Besar. Diperlukan teleskop besar untuk melihat matahari itu planet, woi. Dia letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8. Nah, ini juga dicatat. Kalau tadi masih bentuknya berapa tadi? Kalau bumi ya. Sekarang kalau misalnya butuh berapa tahun untuk mengelilingi matahari? Ya, kalau bumi masih ratusan ya. Itu bulannya lebih itu. Memerlukan 11,8 tahun ya untuk mengelilingi matahari atau 11 tahun 315 hari ya. 11 tahun 315 hari ya. 11 tahun 315 hari untuk mengelilingi matahari. Sangat lama sekali. Jadi semakin jauh planetnya, maka semakin lama dalam mengelilingi matahari ya. Ini adalah planet Saturnus. Planet terindah. Kenapa kok dikatakan planet terindah? Menunjukkan cincin besar yang dimilikinya. Cincin di atas bundaran dari batuan dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Uranus. Di dalam kita sudah sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus sudah. Nah, ternyata Uranus juga mempunyai cincin. Cincin apakah itu? Sama-sama, namun tidak terlihat jelas bentuknya seperti halnya Saturnus. Oh ya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga memiliki satelit dan yang paling besar adalah Titanus. Neptunus. Neptunus merupakan planet terlihat dalam tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus berada dalam menara bangsa menit. Neptunus juga sering digunakan masuk ke Uranus. Mengapa ya? Kalian tahu? Ya, karena ukurannya hampir sama. Kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh ya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 194,79 tahun. Nah, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai banyak buah satelit, yaitu Triton dan Nereid, dan Triton adalah satelit terbesarnya. Nah, sekarang sudah paham belum mengenai surya? Ingat. Baik, itu tadi terkait tata surya yang sudah kalian simak ya pelajarannya. Sekarang Ustadz akan berikan pemahaman kembali. Kita akan kembali ke buku tema. Ya. Tadi yang sudah mencatat alhamdulillah. Ya, yang belum mencatat segera dicatat informasi-informasi penting yang Ustadz sampaikan. Itu halaman 2. Semuanya buka halaman 2. Halaman 2. Siap-siap pensil atau stabilo disiapkan. Baik, Ustadz akan bacakan dan kalian menyimak sambil diberikan warna pensil ya, maksudnya pensil warna atau stabilo
Tandai informasi-informasi kalimat-kalimat tertentu. Benda langit di sekitar kita. Disimak semuanya. Halaman 2. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Silakan diberikan stabilo. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Diberikan tanda. Kalau nggak ada stabilo, dilingkari. Udah ya? Udah. Kita lanjutkan. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Dilingkari kembali. Jadi tempat kita tinggal di bumi ini namanya galaksi Bima Sakti. Ini kayak nama pemain sepak bola ya, Bima Sakti. Jadi ingat-ingat pemain sepak bola itu aja, insya Allah sudah ingat nama galaksi bumi tercinta kita. Ya, sudah diberikan lingkaran. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Tata surya terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Ini juga diberi stabilo. Ustadz harapkan kalian bisa mengikuti petunjuk dari Ustadz. Ya, agar nanti saat kalian belajar gampang, mudah, nggak perlu buka buku semuanya mulai halaman 1 sampai halaman terakhir. Tapi cukup informasi-informasi penting yang sudah diberikan warna di stabilo itu saja yang harus kalian. Ya, karena ini informasi yang penting. Ini ya, saya lanjutkan. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Nah, itu ya, sudah ada gambarnya. Satelit, asteroid, dan komet. Itu juga diberikan stabilo. Nah, ini informasi ini sebenarnya di video sudah ada, tapi Ustadz bacakan kembali. Di halaman 3, lanjut di halaman 3. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Nah, lintasannya tadi kalau di video kan lintasan dari tata surya itu sendiri ya. Di garis itu Ustaz. Orbit, yes. Berikan stabilo aja lebih bagus. Aku di garis Ustaz, stabiloku nggak tahu. Iya, stabilomu nggak tahu ya. Ya, besok beli stabilo ya. Baik, Ustaz lanjutkan kembali. Planet apa saja kira-kira yang mengelilingi matahari? Ini, insya Allah kalian sudah hafal. Merkurius, ya. Merkurius, Dari yang Venus, dengan matahari. Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, itu juga harus kalian pahami. Dan lalu Peristiwa bergeraknya porosnya disebut rotasi. Ini di temanya kemarin sudah kita bahas terkait rotasi, revolusi ya. Itu sudah kita bahas. Tapi sekarang nggak apa-apa kita bahas kembali. Diberikan stabilo. Diberi stabilo. Diberi warna. Mas Farid, kenapa Mas Farid? Aman ya Mas Farid ya? Aman ya? Aman, ya, alhamdulillah aman. Ustaz. Lanjutkan, sudah diberi warna ya? Sudah Ustaz. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Kalau yang tadi kan berputarnya pada porosnya. Sekarang ini berputar mengelilingi matahari. Namanya revolusi. Diberikan warna ya. Meskipun yang sudah paham tetap diberi warna karena pemahaman kita seringkali lupa.
Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kalau nggak dicatat, maka nanti lupa. Karena kita manusia. Kalau misalnya kita malaikat, Ustad, kalian lupa. aku stabilo tembus Ustad. Apa Mas? Aku stabilo. Hah? Ustad, Sudah ya? izin 1. Izin 1 siapa izin? Oh ya cepat Mas, jangan diempet. Ustad. Sakitnya diempet. Ya, Jangan diem baik. disiram Mas, disiram. Baik, Iya. sekarang kita lanjutkan. Coba sekarang buka halaman 6. Semuanya buka halaman 6. Buka halaman 6. Mengerjakan. Ya, sudah dibuka? Ada yang tahu kira-kira kita sedang melakukan apa ini kalau buka halaman 6? Ngerjain satu Ya, buku Ustad. pinter. Sekarang silakan dari hasil pengamatan video, dari hasil melingkari dengan warna. Sekarang kira-kira kalian bisa menjawab pertanyaan ini apa enggak? Silakan diisi yang nomor 8 saja. A sampai F. Jadi halaman 6 sampai halaman 7. Dikerjakan. Ustadz beri waktu karena ini nggak terlalu banyak ya. Jadi yang A sampai F saja. Halaman 6 dan 7. Ustadz beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Mulai. Dikerjakan, ditulis. Ustad, Nggak perlu bengong ya. Ustad A sampai berapa Ustad? A sampai F. Halaman 6 sampai 7. Pengamatan video dari hasil pengamatan buku ya, kalian sudah mendapatkan informasi dan silakan dijawab. Semuanya mengerjakan karena siapa tahu nanti kalian kesempatan menjawab jawaban tersebut ya. Udah Ustad. Sudah halaman 67 loh Mas. A sampai F loh Mas. Sampai yang F itu kan Ustad. Yes. Kira-kira siapa yang beruntung yang Ustadz berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Silakan dinantikan. Ustad. Sudah Ustad. 2 menit lagi. Ustad. Sudah Ustad. Ustad. Yang Ustad. ya apa-apa. Izin 1. Satu mana? Mari satu mana Mas? Belum. Belum ya, weh cepet ya, disiram. Sudah Ustad. Iya. Ya, yang sudah bersabar. Nanti akan Ustadz lihat siapa yang berkesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siap-siap saja semuanya. Siap-siap semuanya. Ustad, sampun Ustad. Ya. Baik, waktu sudah habis. Sekarang kita berikan kesempatan untuk membacakan jawabannya. Siapa ya? Siapa ya? Silakan Mas Adristo. Adristo. Nomor 8 yang A. Ya Ustad. Baca pertanyaannya sekaligus jawabannya. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Siapa namanya? Apa namanya? Merkurius. Ya, lanjut. Merkurius. Sekarang yang B. Mas Adristo, masih di Mas Adristo. Yang B. Oh, masih.
Yang B. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Ya. Neptunus. Nah. Sekarang yang C, lanjut Mas Adristo. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Ya. Merkurius. Apa? Merkurius. Ya. Yang lain jangan bengong ya. Kalau jawabanmu salah, silakan diganti. Ya. Kalau salah, silakan diganti. Ya. Tuh, jangan bengong saja. Dengarkan sambil dicocokkan. Jawabannya salah apa enggak. Lanjut Mas Adristo. Nomor Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Jupiter. Jupiter. Lanjut yang E. Yang lain jangan dicocokkan jawabannya dengan punya kalian sendiri. Kalau salah diganti. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Merkurius. Mengapa? Karena paling dekat dengan matahari. Iya, cakep. Sekarang yang F. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Neptunus. Karena paling jauh dari matahari. Iya, benar sekali Mas Adristo. Ya, terima kasih Mas Adristo. Yang lain yang jawabannya yang kurang tepat, silakan diganti. Ya, silakan diganti. Mas Raka barangkali jawabannya kurang tepat, silakan diganti. Selanjutnya. Benar semua Ustadz aku. Alhamdulillah. Nampak Jupiter toh. Kita lanjutkan kembali. Ustaz nama Pak Jupiter. Nama Pak Jupiter toh. Jupiter ya. Kalian mau tahu Jupiter Ustaz? Sekarang silakan buka halaman 9. Semuanya buka halaman 9. Kita buka lagi halaman 9. Buka semua halaman 9. Ustadz sekarang akan membacakan ya. Ustadz membacakan dan kalian menyimak. Dan lagi-lagi kalian harus membawa perlengkapan atau peralatan stabilo atau pensil warna ya, untuk menandai hal-hal yang kira-kira perlu ditandai ya. Nah, halaman 9 Ustadz bacakan dulu. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Nah, itu diberi tanda. Meskipun kemarin sudah kita bahas, tetapi tidak ada salahnya sekarang kita bahas lagi. Ya, diberikan tanda. Siapa tahu kalian lupa. Biar nanti saat belajar kalian mudah. Ya, nggak perlu buka buku dari halaman 1 sampai terakhir. Ya. Sudah diberi tanda, kita lanjutkan kembali bacanya. Kalian silakan melanjutkan menyimak. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Itulah tadi dinamakan khayalan atau imajinasi dari si penulis. Ya, jadi karangan fiksi itu imajinasi dari penulis. Ustadz harap ya, khususnya kelas 6A 6B kalian bisa jadi seorang penulis ya, entah itu yang fiksi ya ataupun non fiksi ya, terserah. Yang penting kita harus mengasah imajinasi kita dengan sebuah karya tulis ya. Seperti kemarin ada tugas dari perpustakaan KWB, mudah-mudahan sudah dikerjakan ya oleh anak-anak kelas 6A dan kelas 6B ya. Itu salah satu mengasah bagaimana kita agar pandai dalam menulis ya, terutama imajinasi kita harus diasah. Kita lanjutkan. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek.
Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama. Ini pembahasan yang akan kita bahas nanti. Tokoh utama dan tokoh tambahan. Jadi dalam sebuah cerita fiksi, ya, itu pasti ada namanya tokoh. Dan tokoh itu ada dua. Tokoh utama, ada tokoh tambahan. Ya. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Jadi tokoh utama itu adalah orang, ya, atau apapun yang diceritakan lebih banyak dalam karya tulis tersebut, dalam karangan tersebut. Nah, itu namanya tokoh utama. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Sedangkan tokoh tambahan, ya, itu tokoh-tokoh yang mendukung tokoh utama tersebut. Jadi biasanya yang sering disebut itu tokoh utama, kemudian tokoh-tokoh tambahan. Ya, tuh. Itu juga silakan diberikan stabilo, diberi stabilo, diberi lingkaran, biar kalian tidak lupa. Sudah? Sudah ya? Sekarang karena Ustadz sudah membacakan, sekarang giliran kalian yang membaca. Silakan baca buku tema 9 halaman 9 dan 10. Silakan dibaca semuanya. Dihidupkan videonya. Ya. 9 dan 10. Silakan dibaca. 3, 2. Yang Tiara itu tak Ustadz. Ya, barisan yang menyenangkan. Karangan fiksi, barisan yang menyenangkan oleh Amanda Naila. Barisan yang membosankan, Ustaz, bukan menyenangkan. Apa? Barisan yang membosankan. Barisan yang apa? Membosankan. Ya, kamu nanti setelah ini Ustadz suruh membuat karangan fiksi yang judulnya barisan yang membosankan, ya. Kirimkan ke Ustadz. Silakan dibaca semuanya. Halaman 9 dan 10. Semuanya membaca, siapa tahu nanti kalian dapat pertanyaan dari Ustadz. Ustadz beri waktu 2 menit untuk membaca. Mas Farid, halo. Sudah di Mas Farid? Baca dulu Mas Farid. Halaman 10. Ya, halaman 9-10. Satu menit lagi. Baik, waktu sudah habis. Setelah kalian membaca, sekarang silakan Ustadz ingin kalian mengisi latihan soal itu di halaman 11. Halaman 11 silakan diisi. Halaman 11. Ya. Ustadz akan menyuruh, ya, satu orang untuk membaca jawabannya. Halaman 11 silakan diisi. Kita beri waktu 3 menit dari sekarang. Mulai. Mana Ustaz? Ustaz jangan Yang atas bawah, tak Ustaz. Hah? atas atau bawah yang Yang bawah, tak. Halaman 11 1, 2, 3, 4, 5.
Yang diisi 1, 2, 3, 4 saja. 1, 2, 3, 4. Mana Ustaz? Sing jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan karangan fiksi, barisan yang menyenangkan. Halaman 11. Oke. Yang masih bertanya, Ustadz tuliskan di chat biar lebih jelas. Ya, halaman 11. Biar nggak tanya terus. Halaman 11. Nomor 1 sampai 4. Silakan diisi dengan baik dan benar. Siapa tahu kamu beruntung untuk membacakan jawabanmu. Kepada guru dan teman-teman. Yes, baca di chat. Sudah? Ada yang sudah? Belum. Ya. Waktu 2 menit lagi. Mas Faris. Laki-laki harus bergerak cepat. Laki-laki harus gesit, ya. Gesit dalam hal apapun. Larinya juga gesit, ya. Mengerjakan juga cepat. Cepat tapi benar, bukan cepat tapi asal-asalan, ya. Sudah. Ya. 1 menit lagi. Sudah, Ustadz. Ya. Baik, waktu sudah habis. Sekarang Ustadz berikan kesempatan untuk menjawab kepada Mas Azam. Silakan jawab, Mas Azam. Nomor 1, videonya dihidupkan, Mas. Azam sampai. Mas Azam 6B, silakan dibaca. Ustadz. Nomor 1. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Bercerita Tiara yang bingung akan pelajarannya. cerita tentang apa, Mas? Tiara yang bingung akan pelajarannya. Ya. Sudah, tentang itu saja ya. Ya. Terus siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Siapakah tokoh? Tiara. Siapa namanya? Tiara. Silakan yang lain juga boleh mencatat apabila hasilnya kurang tepat atau jawabannya kurang tepat. Ya. Lanjut, Mas, nomor 3. Siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Ibu dan ayah. Terus terakhir. Nomor 4. Ayo, Mas Azam.
Di manakah peristiwa dalam karangan tersebut? Nah, Halaman ya baik, terima kasih Mas Azam sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik ya. Yang lain juga harusnya begitu, menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan pada hari ini. Kita lanjutkan ke halaman 26. Silakan dibuka halaman 26. 6. Semuanya buka halaman 26. 26. Sekarang silakan kalian amati gambar-gambar tersebut. Silakan diamati halaman 26. Buku tema 9 halaman 26. Silakan diamati. Silakan diamati, Ustadz berikan kesempatan pengamatan 2 menit. Silakan mulai dari sekarang. 2 menit untuk pengamatan halaman 26. Silakan semua mengamati halaman 26. Ya, waktu habis. Sekarang Ustadz ingin salah satu di antara kalian untuk menjelaskan hasil pengamatan. Silakan, Mas. Mas siapa ya? Mas Landu. Silakan Mas Landu. Apa yang sudah kamu amati, Mas Landu? Dari gambar itu, apa yang bisa kamu ceritakan ke Ustadz? Dari hasil pengamatan gambar. Ayo Mas Landu, hidupkan videonya. Mas Landu, halo. Cek. Mas Landu, halo. Cek 1, 2, 3. Suara percobaan. Mas Landu bisa dengar suara Ustadz? Mas Landu. Baik, karena Mas Landu tidak menjawab. Sekarang Ustadz berikan kesempatan kepada Mas Faris. Silakan Mas Faris. Apa yang sudah kamu amati Mas Faris? Dari halaman 6. Ceritakan sedikit ke Ustadz, apa yang sudah kamu amati? Mas Faris. Halaman 26. Nah, dari tadi nggak diamati Mas Faris. Halaman berapa? 26. 26. Halaman 26. Silakan dijelaskan ke Ustadz. Apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu amati dari halaman 26 itu? Perubahan teknologi. Perubahan teknologi. Ada lagi?
Sudah itu saja? Ya. Ya. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahi terkait penjelasannya Mas Faris. Silakan. Yang mau menambahi, ya silakan raise your hand. Ada yang mau menambahi atau semuanya pengetahuannya sama saja? Perkembangan zaman. Perkembangan zaman, ya. Ada lagi yang lain? Yang lain? Ya, semuanya tepat. Ya, semua jawaban tepat. Ya, jadi tentang perkembangan zaman. Sekarang Ustadz akan menjelaskan terkait apa yang sudah kalian amati. Ustadz akan menjelaskan apa yang sudah kalian amati. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan benar. Ustadz akan membacakan halaman 27. Ya, kalian siap-siap pensil warna atau stabilo. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sering ya mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Nah, ini modernisasi itu apa? Modernisasi ialah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Diberikan tanda, dikasih warna. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Halo? Putus Ustaz. Sudah? Ustaz. Ya, kita bacakan lagi. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Diberikan tanda, ada di halaman 27. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Ini juga sesuai dengan apa yang kalian amati di halaman 26 tadi. Jadi, modernisasi itu adalah perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Alat-alat tradisional menuju alat-alat yang modern, yang lebih canggih. Ya, itu ada di halaman 26 itu. Membaca, kalau dulu memakai kerbau, sekarang sudah memakai alat, ya, traktor, ya. Kalau dulu ada namanya mesin ketik, kalau sekarang ada namanya laptop, ya, atau PC. Kalau dulu ada namanya setrika yang di ujungnya ada apa itu ayamnya, sekarang ganti setrika listrik, ya, lebih enteng, lebih bersih, ya, nggak pakai arang. Kalau yang dulu kan pakai arang, ya. Kadang kalau arangnya keluar jadi kotor. Kalau sekarang enggak, sudah lebih bersih dan lebih ringan untuk dibawa. Kalau yang zaman dulu ada telepon, ya, telepon apa ini? Biasanya kalau zaman dulu itu ada namanya wartel, ya. Ada namanya wartel, mungkin kalian belum lahir, ya. Ada namanya wartel. Wartel itu ya tempat orang-orang biasanya untuk telepon, ya, itu membayar. Kalau sekarang itu namanya warnet, ya. Dulu ada wartel, warung telekomunikasi, ya. Warung telepon. Sekarang sudah tidak ada wartel. Kalian mungkin tidak tahu, ya. Kalau sekarang digantikan dengan smartphone, ya, atau telepon pintar. Nah, sekarang semuanya sudah memakai telepon pintar atau handphone. Itu semua adalah perubahan dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang modern. Jadi kalau zaman dahulu seperti ini misalnya, bisa saja di zaman-zaman ke depan
akan lebih canggih lagi dan kita semua harus siap dengan perubahan zaman tersebut. Nah, dan itu semua dinamakan modernisasi, ya. Itu. Saya terasa pembelajaran tentang modernisasi sudah dibahas di tema-tema sebelumnya, ya. Sekarang kalian semua waktunya sudah mau habis, ya. Silakan dibuka atau dibaca buku tema 9 halaman 35 dan 36. 35 dan 36 silakan dibaca. Kenapa kok Ustadz selalu menyuruh membaca dan membaca? Ya, karena kalau kalian tidak disuruh membaca, maka kalian tidak akan pernah membaca. Ya, Ustadz memang sengaja menyuruh membaca. Karena dengan membaca kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Ya, dengan membaca kita akan mendapatkan banyak sekali informasi. Silakan dibaca halaman 35 dan 36. 35 dan 36. Ustadz tuliskan di chat biar kalian tidak bertanya-tanya lagi. Oke. Nah, siswa membaca teks buku tema 9 halaman 35 sampai 36. Terus lanjut membaca 65 sampai 66. Dibaca. Ya. Mas Faris, ada apa Mas Faris? Ada apa Mas Faris? Izin kamar mandi. Oh ya, silakan Mas. Izin kamar mandi. Ya, silakan. Jangan diempet. Disiram Mas Faris, ya. Oke. Silakan dibaca. Semuanya membaca. Setelah ini Ustadz berikan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah kalian baca. Ustadz akan selalu menyuruh kalian membaca. Membaca. Ya. Iqra, Ustadz. Bacalah. Ya Mas, apa Mas? Ustadz. Izin 2 Ustadz. Izin 2. Berapa jam kira-kira duanya? Kayaknya 2 menit Ustadz. Oh ya, oke. Silakan Mas, silakan. Ya Ustadz. Nah, disiram Mas ya. Baik, yang lain silakan tetap membaca halaman 35 sampai 36. Lanjut halaman 65 sampai 66. Jadi itu bukan 35 sampai 66 bukan, tapi 35 sampai halaman 36. Terus dilanjutkan lagi halaman 65 sampai 66. Ya. Kalian harus gemar membaca. Senang membaca.
Ada yang sudah membaca? Yang sudah angkat tangannya? Yang sudah membaca silakan angkat tanganmu. Ustadz izin satu. Oh ya, siapa ini? Halaman 35 kan Ustadz. Rama. Oh Mas Rama, ya cepat Mas ya, disiram Mas. Halaman 35 kan Ustadz. Ya 35, 36, terus mana lagi tadi? Terus dilanjutkan 65 sampai 66. Ya. Berarti ada 4 halaman. Baik, sudah ya, waktunya sudah habis. Selanjutnya Ustadz berikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang sudah kalian baca. Silakan. Mas siapa ya yang Ustadz ingin? Mas Zayan. Mas Zayan. Ahmad Zayan 6A. Mas Zayan 6A. Hidupkan dulu videonya Mas, Ustaz ingin melihat bacakan. Halo Mas Zayan. Ya ampun. Mas Zayan, tadi sudah membaca ya? Ya. Sekarang silakan Mas Zayan. Jelaskan ke Ustadz dengan bahasamu sendiri. Apa yang sudah kamu dapatkan dari teks atau informasi yang sudah kamu baca? Silakan dijelaskan ke Ustadz. Persatuan bangsa dalam. Kurang keras Mas, kurang keras. Ustadz, nggak dengar. Kurang keras. Kurang dekat dengan isi yang ini. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan. Ya. Ya. Jangan dibaca lagi, Mas. Tadi kan sudah dibaca, kok sekarang dibaca lagi. Maksudnya adalah kamu jelaskan menurut bahasamu sendiri apa yang sudah kamu dapatkan dari bacaan tadi. Gitu ya. Jadi secara singkat saja, tidak perlu dibaca semua lagi. Apa? Kira tentang apa yang kamu baca itu tentang apa? Tentang makna persatuan dan kesatuan. Ya, tentang itu ya. Benar. Ya. Ini tentang terkait makna persatuan dan kesatuan. Ada lagi yang mau menjelaskan dengan bahasanya sendiri? Kalau tidak ada, sekarang silakan kalian simak, ya, silakan kalian dengarkan. Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang makna persatuan dan kesatuan, ya. Silakan didengarkan. Sambil disiapkan peralatannya di halaman 35. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh. Utuh atau apa? Tidak terpecah belah, itu namanya persatuan dan kesatuan. Tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai
perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Yang menjadi satu dan utuh. Nah, bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai banyak sekali keragaman budaya, ya, bahasa, terus suku, apalagi banyak lagi. Terus adat dan lain sebagainya ya. Putus-putus. Halo cek, terdengar suara Ustaz? Dengar. Masih putus-putus? Masih putus-putus? Halo?